Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu lagi di channel Kang Rizal Pengasian. Nah, di sini saya berada di tempat punden, di tempat ziarah di makam Raden Ayu Dewi Nawangsih dan juga makam Raden Bagus Rinangku. Kalih dinipun makam Kiai Mas Judi, tepatnya di daerah Masin, Dawe, Kudus, Jawa Tengah. Nah, saya bertujuan berziarah di sini memang untuk menguri-uri sejarahnya dan juga untuk berdoa, untuk meminta lantaran dan juga barokahnya. Dan tetap kita berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melancarkan segala hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini dulu ceritanya, setelah tadi saya berbincang-bincang dengan juru kuncinya, ternyata dulu itu pernah Raden Ayu Dewi Nawangsih dan juga Raden Bagus Rinangku ini mempunyai sejarah, yang mana di sini banyak sekali mitos, yang mana mempunyai hajat, mempunyai keinginan yang memang dari rumah sudah diniatkan, insya Allah dengan lantaran Raden Ayu Nawangsih dan juga Raden Bagus Rinangku dan juga Kiai Mas Judi sebagai lantaran kersaning Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai hajat apapun itu bisa terkabul. Hajat apa saja, dengan syarat niat sungguh-sungguh dari rumah. Jadi di sini bukan tempat untuk bercanda dan lain-lain. Jadi jangan sampai kita membawa yang bukan pasangan kita ke sini dan untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Itu akan dilaknat dan bahayanya akan dibawa sampai kapanpun, sampai ke rumah. Jadi di sini untuk tempat berdoa, memohon barokahnya dengan tujuan hajat yang baik apapun itu, baik itu jabatan, kewibawaan, masalah jodoh, pelarisan, kerjaan dan lain-lain. Insya Allah kabul dengan lantaran beliau dan juga atas izin dari Allah SWT. Jadi semuanya itu adalah lantaran, dan tentunya Allah lah yang memberikan izin, memberikan kesaning, memberikan kerso, memberikan kehendaknya seperti itu. Jadi saya mendoakan semoga seluruh saudaraku semuanya hajat, yang mempunyai hajat apapun itu segera dikabulkan, disegerakan semua hobul hajatnya, dan selalu diberikan kerezekian, kemudahan, rezeki jodoh, dan juga diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, yang perlu kita ambil dan bisa kita petik dari sejarahnya adalah dulu pernah ada dua sejoli yang bernama Raden Ayu Dewi Nawangsih dan juga Raden Bagus Rinangku, yang diemong atau dirawat oleh Kiai Mas Judi seperti itu. Dulunya ada, jadi Raden Ayu Dewi Nawangsih ini adalah anak dari Mbah Sunan Muria. Nah, yang telah dijodohkan oleh salah seorang pria. Tapi Raden Ayu Nawangsih ini datang ke tempat ini dengan Raden Bagus Rinangku. Nah, singkat cerita, Mbah Sunan Muria itu tahu dan tidak menginginkan hal yang aneh atau hal yang negatif itu terjadi. Nah, dipanahlah dari Gunung Muria itu ke sini. Niatnya bukan untuk membunuh, tapi untuk memberikan simbol bahwasanya jangan melakukan hal yang negatif. Tapi malah panah itu berkata lain, panah itu menancap di tubuh Raden Bagus Rinangku, dan akhirnya
mereka atau Raden Ayu Nawangsi ini juga menuju namanya kat. Jadi Raden Ayu Dewi Nawangsi ini malah ikut terkena panahnya. Jadi panahnya terkena Raden Bagus Rinangko, dan juga lalu malah Raden Ayu Nawangsi ini membenturkan tubuhnya ke tubuh Raden Bagus Rinangko seperti itu. Jadi mereka mati berdua di sini. Jadi itulah singkat ceritanya yang bisa kita ambil di sini. Nah, jadi yang perlu kita ambil hikmahnya adalah jangan melakukan hal-hal yang negatif tanpa adanya hubungan yang sah seperti itu. Jadi insya Allah dengan ini kita bisa ambil hikmahnya, semoga kita sendiri tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti itu, dan tetap hubungan kita diridhoi oleh Allah Ta'ala. Tapi banyak orang yang percaya di sini siapapun itu yang memang punya hajat apapun itu bisa dikabulkan atas lantaran Raden Ayu Dewi Nawangsi dan juga Raden Bagus Rinangko berserta Kiai Masyudi, dan tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sedikit cerita mengenai tempat punden atau tempat makom dari Raden Ayu Nawangsi dan juga Raden Bagus Rinangko. Tadi saya sudah berziarah di makomnya Kiai Haji Masyudi, sebagai beliau itu adalah pamong atau yang merawat keduanya ini seperti itu. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kita ambil sisi positifnya. Saya Kang Rizal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.